Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asror wa ityagil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada millahi wa ifdoi. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ini akan memaparkan materi dalam matkul bimbingan konseling lintas budaya. Pembahasannya yaitu mengenai budaya dengan perilaku emosi. Adapun kelompok kami terdiri atas 1. Saya sendiri Ahmad Afifullah, yang kedua Fahri Rizky Maulana, yang ketiga Indri Budianti, yang keempat Lailatul Muflikah, dan yang kelima Putri Hani Raihana. Baik, langsung saja. Kata budaya sendiri merupakan suatu bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan sebuah bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur, yang berasal dari bahasa Latin yaitu color, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Mengenai definisi-definisi, banyak ahli yang telah memiliki definisi masing-masing jika mengetahui mengenai arti dari budaya itu sendiri. Salah satunya menurut Sulaiman Sumardi dan Selo Sumarjan menyatakan bahwa suatu kebudayaan merupakan buah atau hasil karya cipta dan rasa masyarakat. Selanjutnya menurut Efat Asyarkawi mendefinisikan bahwa budaya adalah khazanah sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin dalam kesaksian dan berbagai nilai-nilai yang ada untuk mengartikan bahwa suatu kehidupan harus mempunyai makna atau tujuan. Baik, saya Indi Budianti, saya akan memaparkan mengenai emosi. Menurut Goldman, emosi atau dalam bahasa Inggris emotion berasal dari bahasa Latin immover, yang artinya I-nya itu atau E berarti keluar, dan mover yang memiliki arti bergerak. Secara harfiah, mover berarti bergerak menjauh, yang menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal yang mutlak dalam emosi. Emosi merupakan sebuah kesatuan mental dan fisik yang dibangun oleh berbagai variasi perasaan, pikiran, dan tingkah laku yang menentukan kepekaan subjektif yang mendorong dan mengontrol gagasan dan kecenderungan bertindak dalam berbagai aktivitas manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa emosi adalah hasil reaksi dari adanya perasaan, pikiran, dan tingkah laku yang menyebabkan adanya keselarasan antara kondisi mental serta fisik yang mendorong mereka untuk bertindak atau berpikir dalam berbagai aktivitasnya. Lalu, adapun jenis-jenis emosi yang mendasar. Yang pertama, takut atau dalam bahasa Inggrisnya fears, yaitu emosi yang timbul karena adanya situasi yang dianggap mengancam atau berbahaya bagi dirinya. Ketakutan biasanya dapat ditandai dengan gejala fisik berupa kornea mata yang melebar, tubuh gemetar, penegangan otot, keringat dingin, jantung berdegup dengan kencang dan cepat, napas juga menjadi lebih cepat. Ekspresi atau perilaku yang timbul biasanya yaitu pikiran menjadi lebih waspada, lalu juga adanya upaya untuk bersembunyi atau menghindar dari hal tersebut. Yang kedua adalah marah, atau dalam bahasa Inggrisnya anger.
Emosi ini dapat ditandai dengan adanya rasa frustasi atau perasaan yang meledak-ledak, nada suara yang kasar bahkan berteriak, degup jantung yang cepat, muka memerah, otot wajah menegang, dan terkadang disertai dengan perilaku agresif seperti memukul, menendang, atau melempar barang. Emosi ini timbul karena adanya rasa ketidaksukaan yang berlebihan, seperti itu. Dan amarah adalah emosi yang bersifat negatif. Yang ketiga adalah emosi sedih atau bahasa Inggrisnya sadness. Emosi ini ditandai dengan adanya perasaan kecewa, putus asa, atau tidak tertarik, suasana hati yang buruk karena adanya ketidaksinkronisasi antara ekspektasi atau harapan dengan kenyataan yang ada. Biasanya kesedihan dapat terlihat dengan ditandai adanya ketidakbersemangatan, terus juga lesu, berdiam diri, menarik diri, dan juga menangis. Biasanya juga ketika seorang sedang bersedih, seringkali terlihat lebih sering menundukkan pandangannya ke bawah, menekuk bibirnya ke arah bawah sembari terdiam. Nah, emosi yang keempat yaitu adalah senang, atau dalam bahasa Inggris artinya joy. Adalah emosi yang positif karena emosi ini menunjukkan adanya rasa kepuasan, kegembiraan, dan kesejahteraan. Emosi ini ditunjukkan dengan ekspresi wajah yang tersenyum, ceria, dengan nada yang menyenangkan, bersemangat, serta terlihat lebih santai. Yang kelima adalah emosi jijik atau disgust dalam bahasa Inggrisnya. Jijik atau disgust adalah emosi yang timbul akibat adanya perasaan ketidaksukaan atas suatu hal, baik itu dengan melihatnya, mencium, mendengar, atau merasakannya, yang membuat seseorang berusaha untuk menghindarinya sebisa mungkin. Rasa jijik biasanya diekspresikan dengan cara mengerutkan hidung, menyipitkan mata, menekuk bibir ke atas namun bukan tersenyum. Yang lebih lagi mungkin akan muncul rasa mual dan ingin muntah jika rasa jijik itu berlebihan. Lalu, emosi yang terakhir adalah emosi kesal, atau dalam bahasa Inggrisnya contempt. Emosi ini lebih mirip kepada emosi marah, ya, namun biasanya kesal masih ada pada diambang lebih bawah daripada emosi marah. Karena biasanya ketika seorang sedang kesal, mereka masih bisa menggunakan nalarnya serta masih bisa menahan diri untuk tidak berlanjut menjadi emosi marah. Dan gejala kesal biasanya lebih rendah daripada gejala yang ada di amarah dalam hal ekspresi maupun tindakan agresifnya. Teori perkembangan emosi. Teori perkembangan emosi ini ditinjau dari perspektif multibudaya. Ekspresi emosi akan memberikan perbedaan meskipun ekspresi emosi tertentu tampak universal pada semua budaya. Emosi adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan tanpa emosi akan terasa hampa. Setiap manusia itu memiliki emosi, yaitu memberi identitas kepada dirinya dan setiapnya itu harus belajar beradaptasi dan mengendalikan emosinya. Mengaitkan emosi dengan individu adalah berbicara mengenai perubahan ekspresi mengaitkan emosi dengan individu adalah berbicara mengenai perubahan ekspresi individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari emosi. Fungsi dari emosi sebenarnya dapat membantu manusia untuk mengambil sebuah keputusan, menghindari dari bahaya, bahkan juga bisa membangun rasa empati. Adapun di sini terdapat 3 fungsi emosi. Yang pertama yaitu mempersiapkan tindakan. Jadi emosi bertindak sebagai penghubung antara peristiwa eksternal dan lingkungan dengan respon perilaku individu. Sebagai contoh, apabila kita bertemu dengan seekor anjing yang kelihatan sedang marah, maka reaksi emosi akan diasosiasikan sebagai terbangkitnya fisiologis atau rasa seperti takut, ngeri, dan sebagainya. Yang kedua adalah membentuk perilaku akan datang. Untuk mempermudah, sebagai contoh,
adalah respon yang emosional yang diambil ketika seseorang dikejar anjing dan memberitahu kepada orang tersebut untuk menghindar tempat atau situasi yang serupa di masa yang akan datang. Jadi sebagai mengingat bahwa kondisi tersebut dalam bahaya. Yang ketiga adalah membantu kita untuk mengatur interaksi sosial. Emosi yang diekspresikan menjadi sinyal dan membantu kita dalam berinteraksi, khususnya bagaimana seharusnya berperilaku kita ataupun sebaliknya. Dan emosi ini bukan berarti emosi itu berpandang negatif, tetapi juga terdapat emosi yang dapat membantu memahami orang lain, seperti dalam berkomunikasi akan lebih efektif dalam berbagi situasi sosial. Dan emosi juga bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh lain, ketika kita mendekati induk kucing, lalu induk kucing mengeluarkan suara mendesis ketika kita mendekati anak-anak kucing. Suara induk kucing yang mendesis itu menandakan bahwa induk kucing ini marah ketika anak-anaknya didekati oleh kita. Itu menandakan bahwa emosi bisa dimiliki oleh manusia dan juga hewan. Baik, selanjutnya adalah kajian lintas budaya dalam mendefinisikan emosi. Berbicara mengenai emosi terkait dengan kajian lintas budaya adalah mempelajari apakah setiap budaya memiliki pemahaman yang sama akan apa yang dimaksud dengan emosi. Brandit dan Boucher telah mengkaji konsep depresi dalam 8 budaya yang berbeda, yakni ada dari bahasa Indonesia, dari bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Malaysia, bahasa Spanyol, dan bahasa Sinhalese. Jadi dari setiap negara, dari setiap kepulauan memiliki budaya yang berbeda, memiliki perspektif emosi atau memiliki perspektif atau definisi emosi yang berbeda. Seperti Luj mengatakan bahwasanya orang Ivaluk dari kepulauan Mikronesia, mereka tidak memiliki kata untuk emosi atau tidak memiliki definisi tentang emosi. Matsumoto pada tahun 2005 juga mengatakan sebagai culture display rules, budaya memberikan pelajaran kepada masing-masing individu untuk menentukan bagaimana gaya dan cara mengekspresikan emosi yang tepat menurut budayanya masing-masing. Tidak semua budaya di dunia ini bisa mempresentasikan apa itu konsep emosi. Dari budaya yang berbeda pula dalam mengkategorikan atau mendefinisikan sebuah emosi. Emosi telah memberikan warna pada kehidupan. Pengalaman emosional seseorang dapat menjadi motivator bagi perilaku dirinya. Ekspresi emosi pun sangatlah penting untuk berkomunikasi dalam berinteraksi sosial. Tujuan psikologis lintas budaya. Tujuan psikologis lintas budaya ini ada 2. Yang pertama adalah menguji pengetahuan dan teori psikologis yang ada atau yang sudah ada dari sebelumnya. Lalu yang kedua, menjalin dan mengintegrasikan hasil, yaitu untuk mengintegrasikan hasil dari psikologis apa ada tujuannya psikologis lintas budaya ini. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.